Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro dengan NIM D112021031885. Di sini aku bakalan ngebuat video new normal yang berisikan manfaat vaksinasi COVID-19 serta tanggapan masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Serta bagaimana keadaan masyarakat setelah menjalankan vaksinasi COVID-19. Aku yakin di sini kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan vaksinasi COVID-19. Namun, aku akan menjelaskan definisi dari vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini adalah pemberian vaksin kepada masyarakat yang ditujukan guna meningkatkan sistem kekebalan tubuh masyarakat. Ini dilakukan secara aktif terhadap penyakit COVID-19. Nah, setelah mengetahui apa definisi dari vaksinasi COVID-19, di sini aku juga bakal menjelaskan bagaimana cara vaksin COVID-19 dapat melindungi diri kita. Simak sebagai berikut. Cara vaksin bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita yakni sebagai berikut. Yang pertama, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Yang kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Dan yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali, dan tahu cara melawannya. Setelah mengetahui bagaimana cara kerja vaksin, di sini aku juga bakalan ngasih tahu ke kalian apa aja manfaat dari vaksin COVID-19. Manfaat vaksin COVID-19 yang wajib diketahui yakni sebagai berikut. Yang pertama, dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua, mengurangi resiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi resiko terpapar. Yang ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Yang keempat, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir resiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Selanjutnya, aku akan meminta tanggapan masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Pak Yuhari, Bapak jabatannya sebagai apa ya Pak? Ketua RT 15 Kelurahan Mendawai, Pangkalan Bun. Ya. Bapak, di sini saya ingin meminta tanggapan Bapak. Apa tanggapan Bapak mengenai vaksinasi COVID-19? Vaksinasi COVID ini, sepengetahuan saya pribadi, sangat sangat efektif sekali, bagus sekali. Jadi dulu pernah kena wabah itu kira-kira 28 orang di RT sini. Alhamdulillah ditangani bisa selamat semua. Lalu ketika pemerintah menggalakkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, apakah Bapak antusias langsung mau divaksin atau Bapak menolak untuk divaksin karena alasan tertentu Pak? Bapak atau warga? Bapak. Saya. Bapak sendiri? Oh, saya sendiri. Awal-awalnya tipis sekali kepercayaan saya terhadap itu, ya, karena kita orang awam kan. Sedikit banyak karena adanya media sosial ini yang menjelek-jelekan, ada juga yang, tapi untuk sekarang saya lebih percaya. Baik Pak. Kalau untuk masyarakat sendiri, mereka mau atau tidak ya Pak? Masyarakat awalnya susah sekali diajak, tapi dengan cara pendekatan, akhirnya mereka mau. Alhamdulillah sekarang mungkin 98%. Baik, 98% ya Pak. Dosis 1 dan 2 ya. Baik, Pak.
Lalu saat ini apakah Bapak telah divaksinasi secara lengkap? Kalau saya pribadi belum, sekalipun belum. Sedangkan warga udah hampir semua. Belum malah, Belum. Terkait saya punya apa? Keluhan punya penyakit. Oh, Kemarin kita bulan Juni dari Semarang kita pasang ring di jantung. Jadi sama dokter security saya nanya boleh divaksin nggak gitu. Oh jangan, belum katanya gitu kan. Tapi belum ditentukan kapan waktunya bisa divaksin. Saya nelpon nggak bisa. Bahkan nanti saya harus kontrol lagi sama minta rekomen dari dokter dalam dulu kan. baik Pak. Itu dia. Nah, setelah kalau kan Bapak kan belum divaksin nih, tapi keluarga Bapak pasti sudah ada yang divaksin. Nah, itu tetap melakukan prokes atau enggak ya Pak? Oh tetap, Tetap, Pak. tetap. Kita di sekitar rumah kita pakai selalu pakai masker. Ini anak-anak nggak lihat saya, kalau lihat saya kabur dia ngambil. Kalau untuk kondisi masyarakat di RT 15 ini setelah vaksin mereka tetap melakukan prokes atau malah kendor Pak? Sudah mengendor itu kayaknya. Sudah mengendor kalau di Saya pun masyarakat. sudah capek apa menasihati agar mereka tetap memakai masker. Sulit sekali. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Dengan Mbak siapa? nama saya Putri Rosadi. Mbak merupakan salah satu warga di RT 15, benar Mbak? Betul sekali, saya warga di sini. Baik Mbak, di sini saya akan menanyakan kepada Mbak mengenai vaksinasi COVID-19. Yang pertama, apa tanggapan Mbak mengenai vaksinasi COVID-19? Tanggapan saya, ya vaksinasi COVID itu baik ya untuk menjaga kesehatan kita dan herd immunity kita tuh supaya bertambah kayak gitu tentang vaksinasi tersebut. Menurut saya seperti itu. Baik, ketika pemerintah menggalakkan vaksinasi untuk dilakukan sama masyarakat, apakah Mbak langsung mau divaksinasi atau menolak dengan alasan tertentu? Sebelumnya itu saya sempat menolak karena ada pemberitaan-pemberitaan di media massa, media internet dan lain sebagainya. Tapi saya itu mau vaksin karena itu kebutuhan saya selaku mahasiswa yang mau berangkat ke tempat kuliah saya. Jadi persiapan, jadinya saya mau divaksin seperti itu. Baik Mbak. Nah, lalu saat ini apakah Mbak telah divaksinasi secara lengkap? Alhamdulillah sudah. Baik, karena Mbak telah divaksin, apa yang Mbak rasakan setelah dilakukan vaksin ke Mbak? Apakah ada efek samping tertentu? Kalau saya vaksin pertama itu nggak terlalu ada efek, cuman saya ngantuk sama cepat lapar. Kalau vaksin kedua saya ngantuk sama agak pegelnya tuh lebih terasa daripada vaksinasi pertama. Baik, setelah Mbak divaksin nih, kan Mbak merasa udah kebal. Nah, itu Mbak tetap melakukan prokes atau tidak ya Mbak? Saya selalu pakai prokes ya karena saya juga di luar rumah itu sering, jadi sering banget pakai prokes, tetap pakai prokes gitu. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Sama-sama. Sekian informasi yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum vaksin, jangan lupa vaksin. Dan yang udah vaksin, jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.